Ritual ini adalah sebuah tradisi untuk memburu kelapa manusia yang lalu akan ditempatkan di depan rumah dari masing-masing orang atau masing-masing penduduk suku Dayak. Nah, biasanya jasad tersebut akan dibiarkan selama 13 hari di kursi tersebut, baru nanti setelah 13 hari jasad tersebut dikuburkan dan memakan tubuh korban yang dilakukan oleh keluarganya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Lisa dan selamat datang di channel Lisa DM. Akhirnya ketemu lagi ya setelah lama banget aku liburnya. Maaf ya, liburnya kelamaan soalnya ya kemarin tuh kerjaanku tidak memungkinkan waktunya untuk membuat konten, jadinya ya seperti itulah. Tapi insya Allah aku bakal usahain buat update terus tiap minggunya mulai sekarang. Nah, di video kali ini aku bakal bahas tentang ritual-ritual mistis paling mengerikan di dunia. Dan kalian tahu ternyata salah tiganya itu ada di Indonesia. Tapi sebelum aku masuk ke videonya, jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe channel aku, biar aku lebih semangat buat bikin konten-konten lagi. Dan di minggu besok aku juga bakal bikin updatean kasus di bulan Juni nih. Jadi kalau kalian nggak mau ketinggalan, langsung subscribe di bawah. Dan buat kalian yang baru aja gabung di channel aku, terima kasih banget, selamat datang, dan semoga kalian bisa menikmati channel ini. So, daripada nunggu lama, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Let's go. Oke, kita masuk ke ritual yang pertama, yaitu ritual Ifugao yang dilakukan oleh suku Ifugao di Filipina. Jadi dalam ritual ini, ketika ada seseorang yang meninggal dengan cara yang alami atau natural, maksudnya tuh nggak ada kejanggalan dalam meninggalnya, maka orang tersebut akan mengenakan jubah, akan dikenakan, jadi dipakein jubah kayak gitu, lalu diikat di kursi kematian yang berada di bawah rumah suku Ifugao. FYI ya, rumah dari suku Ifugao ini tuh kayak rumah panggung kayak gitu, cuman enggak yang rumah panggung yang kayak di Sumatera gitu, enggak, lebih tepatnya rumah panggung yang kayak gini. Ini mirip sama rumah panggungnya suku Modo di NTT. Nah, biasanya jasad tersebut akan dibiarkan selama 13 hari di kursi tersebut, baru nanti setelah 13 hari jasad tersebut dikuburkan. Tapi kalau untuk kayak orang-orang yang meninggal dengan cara yang kurang wajar atau ada kejanggalan aneh kayak gitu, maka jasadnya akan ditaruh di samping rumah, diikat sampai membusuk, karena menurut kepercayaan suku Ifugao, maka roh dari orang yang meninggal secara tidak normal tersebut dapat membalaskan dendamnya kepada seseorang yang telah berlaku jahat atau ya yang menyebabkan ia meninggal. Yang kedua, ada ritual dari suku Dayak di Kalimantan. Ya, ini salah satunya yang dari Indonesia. Jadi suku Dayak ini lebih tepatnya suku Dayak Iban dan juga suku Dayak Kenya. Jadi di masa lalu ya, kedua suku Dayak ini memiliki sebuah ritual, yaitu ritual ngayau. Ritual ini adalah sebuah tradisi untuk memburu kelapa manusia yang lalu akan ditempatkan di depan rumah dari masing-masing orang atau masing-masing penduduk suku Dayak. Semakin banyak kelapa manusia yang ada di depan rumah dari seseorang di suku Dayak tersebut, maka dianggap bahwa orang tersebut memiliki derajat yang tinggi atau akan lebih dihormati. Nah, biasanya kelapa-kelapanya siapa aja sih ini yang jadi korban? Ya, of course biasanya musuhnya yang bakal jadi korban. Atau kalau ada juga misal seseorang yang ingin melamar perempuan, jadi suku Dayak laki-laki yang ingin melamar suku Dayak, seorang perempuan dari suku Dayak gitu, tapi ternyata derajatnya lebih rendah, maka sang laki-laki ini harus melakukan tradisi ngayau dengan mengorbankan salah satu dari anggota keluarganya. Dan FYI, ngayau ini dilakukan ketika korbannya ini masih hidup. Jadi ya di tas itu waktu masih hidup. Cukup ngeri ya. Oh ya, tradisi ini juga masuk di banyak buku barat, salah satunya ada Black Borneo dan juga The Headhunter of Borneo. Nah, karena buku-buku inilah akhirnya citra dari suku Dayak ini cukup memburuk di mata dunia. Meskipun sebenarnya nggak semua suku Dayak melakukan tradisi ini, tapi memang di buku-buku tersebut dituliskan tradisi yang ya dilakukan ini. Jadi
sempat ada polemik yang kurang baik di mata dunia untuk suku Dayak. Nah, untungnya ritual ini sudah dilarang sejak tahun 1960-an. Tetapi, ritual ini pernah terjadi lagi di tahun 2001-an ketika suku Dayak bentrok dengan para pendatang dari Madura yang kalian semua pasti udah tahu sih namanya apa. Perang Sampit. Ini buat kalian yang tinggal di Kalimantan mungkin bisa cerita lebih lanjut ya tentang tradisi ngayau ini nanti di kolom komentar di bawah. Aku penasaran sih, ini cukup serem, tapi ya penasaran emang beneran ya seserem itu ada di sana. Selanjutnya ada boneka voodoo. Mungkin sebagian dari kalian udah sering dengar ya tentang boneka voodoo ini. Banyak yang mengira bahwa tradisi ini berasal dari Louisiana dan Haiti pada tahun 1700-an, di mana ribuan budak Afrika menyatukan tradisi dan cerita mereka menjadi satu. Tapi pada kenyataannya tradisi ini atau ritual ini tidak diketahui asal-usulnya atau sejarahnya itu dari mana dan bagaimana bisa terjadi. Seperti yang sering kalian lihat di film-film, tradisi ini menggunakan media sebuah boneka, di mana boneka tersebut akan ditusuk-tusuk dengan jarum dengan tujuan untuk menyakiti seseorang yang menjadi sasaran dari ritual tersebut. Jadi ya kurang lebih hampir sama kayak santet di Indonesia. Oke, masuk ke yang keempat. Ini belakangan ini cukup populer sih, yaitu Swangi dari Papua. Tradisi Swangi ini banyak dilakukan oleh orang-orang Kumbai dari Papua Nugini. Nah, tapi apa sih sebenarnya Swangi ini? Jadi Swangi ini merupakan roh jahat yang dikatakan suka memakan organ dalam tubuh korbannya dan kemudian menggantinya dengan kotoran atau rumput. Mereka yang terkena Swangi biasanya akan jatuh sakit dan bila tidak ditangani maka akan menyebar ke seluruh penduduk desa di mana orang tersebut tinggal. Nah, ini seremnya nih. Jadi cara terbaik untuk menghilangkan Swangi ini adalah dengan menghilangkan nyawa atau orang yang terkena Swangi tersebut dan memakan tubuh korban yang dilakukan oleh keluarganya. Oke, next yang kelima, lagi-lagi dari Indonesia, tepatnya dari Sulawesi, yaitu ritual Mak Nini dari Tanah Toraja. Di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, ada kepercayaan menyimpan mayat orang mati bersama keluarganya. Hal ini dikarenakan ada anggapan bahwa orang yang telah meninggal, kehidupannya bisa diperpanjang dengan menjaga keluarganya yang ditinggalkan. Nah, untuk itu dalam kurun waktu 1 tahun, mayat-mayat tersebut akan dibersihkan dan diganti bajunya lalu diarak keliling kampung. Wow, ini juga cukup serem ya. Bayangin, ada orang meninggal diarak keliling kampung. Tapi mungkin buat teman-teman di Tanah Toraja sana udah biasa kali ya. Buat kalian yang mungkin tinggal di Tanah Toraja atau pernah tahu tentang ritual ini, kalian juga bisa komen di kolom komentar di bawah. Yang keenam sekaligus yang terakhir ini ada pemakaman langit dari Tibet. Pemakaman langit ini juga biasa dikenal dengan Jator. Jadi ritual ini dilakukan dengan memisahkan tulang dan juga daging orang yang meninggal. Lalu nantinya akan dicampur dengan seperti apa ya? Tepung roti, bubuk-bubuk roti seperti itu. Kemudian akan disebarkan di puncak gunung yang nantinya akan dimakan oleh burung-burung pemakan bangkai. Hal ini dianggap sebagai kebaikan terakhir yang bisa dilakukan oleh manusia setelah mereka meninggal. Masyarakat di sana juga percaya bahwa arwah bisa pergi ke surga atau sepenuhnya pindah ke surga bila seluruh bagian tubuh atau seluruh entah tulangnya atau dagingnya itu habis dimakan oleh burung pemakan bangkai itu. Jadi kalau misalnya nggak habis ya sebisa mungkin nanti dibikin biar tetap dimakan. Oh ya, pemakaman langit Tibet ini sudah dilarang sekitar tahun 1940-an, meskipun masih ada beberapa orang yang melakukan pemakaman langit ini. Nah, itu tadi ritual-ritual mistis paling menyeramkan di dunia. Menurut kalian mana yang paling serem? Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan misal kalian punya saran-saran selanjutnya aku bahas apa, ataupun kalian punya cerita nih yang mau kalian kirim ke aku, kalian bisa tulis di kolom komentar atau kirim ke email yang bakal aku tulis di deskripsi box. Dan mungkin segitu dulu dari aku, kurang lebihnya aku mohon maaf.
Jangan lupa untuk subscribe video ini, karena insya Allah aku bakal lebih rutin lagi buat upload video. Thank you terima kasih udah nonton video ini. See you at the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. 126끝